lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iman Hilmansyah, di dalam acara konsultasi kesehatan di klinik Sunat 123. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sunat pada bayi. Sebenarnya sunat sendiri bisa dilakukan pada umur berapapun ya. Bisa dari bayi, anak-anak, bahkan sampai usia dewasa. Nah, untuk sunat bayi mungkin sebagian ibu-ibu seringkali merasa khawatir kalau ada sesuatu indikasi untuk menyunatkan bayinya. Kadang-kadang orang tua nih, anak saya kok masih kecil kenapa disunat, padahal anak saya belum bisa ngapa-ngapain. Kebanyakan sih saya yang sering terjadi masalah nggak tega ya, ketiga-tegaan orang tua untuk melihat bayinya ada sedikit perlukaan pada bagian penisnya. Indikasi sunat sebenarnya pada bayi kebanyakan sih dilakukan karena indikasi kesehatan. Seringkali bayi baru lahir sebenarnya ada penelitian hampir 90% berapa persen lagi ya, 90% bayi yang lahir itu dalam kondisi phimosis. Cuma derajat phimosis kan berbeda-beda. Kalau phimosisnya yang sudah cukup berat, biasanya dari bayi pas lahir pun udah ketahuan. Nah, biasanya kalau phimosisnya cukup berat, ketika dia atau bayi itu mau pipis, ketahuan tuh, bayi itu harus mengedan, kelihatan sampai mukanya merah, kadang kesakitan, seringkali timbul panas tanpa sebab, ya maksudnya tanpa ada batuk, pilek, mencret, gak ada muntah-muntah, kok anak sering demam. Nah, itu seringkali disebabkan oleh phimosis tersebut. Ya, jadi ibu-ibu gak usah khawatir juga ya. Sebenarnya ada beberapa keuntungan loh. Kalau anak-anak itu ya disunat dari sejak bayi, ya. Bahkan kita anjurkan sebenarnya sunat bayi yang di bawah umur 40 hari itu sangat bagus gitu. Kenapa sih sangat bagus? Nah, ini ada beberapa alasan ya, ibu, ayah, bunda. Yang pertama, bayi yang umur masih di bawah 40 hari itu bayi itu belum banyak bergerak. Masih terlentang gitu ya, belum bisa bolak-balik merubah posisi tidurnya. Jadi ketika nanti saat itu bayi disunat, ya enak tuh, bayi belum bisa tengkurap gitu ya. Jadi gangguan ya pada luka sunatnya akan sangat minimal sekali. Yang kedua, bayi itu masih objektif ya dalam merasakan rasa sakit. Sakit itu sesuatu yang sebenarnya subjektif ya. Jadi kalau rasa sakit itu sangat subjektif, Bu. Bukan diukur dari umur ya. Jadi biasanya rasa sakit itu lebih dominan kalau psikisnya sebenarnya dalam merasakan sakit itu. Nah, bayi-bayi itu biasanya masih objektif. Kalau dia sakit nangis, kalau nggak sakit biasanya diem aja. Nah, justru ayah bunda nih kalau bayi pada saat mau disunat nih, paling-paling itu bayi nangis pada saat ini dilakukan injeksi aja, dilakukan anestesi. Biasanya anak nangis, oh ya gitu kan. Nah, biasanya kita tunggu 1 menit. Nanti sebelum kita coba-coba udah diem tuh. Lebih enak sih ngerjainnya. Anak itu lebih biasa kalau justru ya, kalau kita menyunatkan bayi pada usia di atas 6 bulan ke atas, biasa bayi itu udah tahu nih, oh ini orang tua saya, oh ini orang asing. Kadang-kadang dengan melihat kita aja yang dia tidak mengenalnya, belum dia apa udah nangis duluan. Karena dia anggapnya oh ini orang asing, mungkin bisa gak dikenal. Malah si bayi tersebut nangis tuh meronta-ronta. Tapi kalau anak masih di bawah 40 hari bisa nggak? Kita disuntik, ya nangis ya. Tapi setelah itu biasanya diam aja tuh sampai selesai sunatin adem gitu ya. Jadi lebih mudah tuh untuk mengerjakan pasien tersebut atau bayi tersebut. Ya, jadi pengerjaan kan lebih cepat tuh. Pertama tadi proses penyembuhan lebih cepat ya, karena memang bayi belum banyak bergerak kan. Jadi pengaruh terhadap perlukaannya lebih sedikit. Yang kedua tadi lebih rasa sakitnya ya biasanya lebih objektif, jadi nggak terlalu kesakitan. Yang ketiga mungkin masa psikis juga, trauma ya. Kadang-kadang ada bayi-bayi yang sudah agak besar ya, maksudnya mungkin udah setahun ke atas baru disunatin. Nah, seringkali ada menimbulkan trauma. Jadi ketika disunat nangis kan, ya saat dia ada sakit dibawa ke dokter, udah nyangkanya dia mau disunat lagi nangis dulu tuh biasanya. Karena udah merasa ada sesuatu yang pernah membuat dia timbul rasa sakit karena sunatnya. Nah, tapi kalau bayi yang masih kecil biasanya enggak. Jadi trauma itu akan bisa diatasin ya, bisa hilang gitu, gak mungkin ada rasa takut kalau suatu saat misalnya dia sakit dibawa lagi ke dokter ya.
Yang keempatnya, ada penelitian di Turki pada bayi-bayi yang dihitan. Dia mengelompokkan anak yang dihitan itu di bawah 1 tahun, antara 1 sampai 7 tahun, dan di atas 7 tahun. Ternyata hasil penelitian di Turki itu berkesimpulan bahwa bayi-bayi yang disunat pada usia di bawah 1 tahun itu memberikan beberapa keuntungan. Pertama, tadi dari segi waktu proses penyembuhannya lebih cepat. Yang kedua, masalah biaya yang dikeluarkan pun lebih sangat minimal. Yang ketiga tadi perawatannya lebih memudah gitu. Jadi sangat itu ada, betul loh. Itu ada penelitian di Turki itu ternyata bayi yang dihitan kalau di Turki di bawah 1 tahun ya. Tapi kalau kita sebenarnya lebih recommended ya, bayi disunat sebaiknya ya sebelum mencapai usia 40 hari di bayi belum bisa tengkurap atau bisa bolak-balik ya. Jadi gak usah khawatir. Kadang-kadang orang tua juga ada menganggap wah nanti kalau anak saya disunat waktu bayi dia bisa jadi kuntat, gak bisa berkembang gitu. Oh jangan khawatir Bu, karena gini, namanya sunat yang dipotong ada kulup yang menutupi kepala penisnya. Kulup itu tidak menghasilkan hormon pertumbuhan ya. Jadi jangan khawatir kalau anak ibu disunat dari bayi gak bakal kuntat, sebenarnya gak berpengaruh. Justru pertumbuhan itu tergantung pertama dari segi genetiknya, yang kedua asupan gizi yang dia makan, olahraganya ya. Jadi bukan karena sunatnya ya. Jadi gak usah khawatir. Jadi kami menyarankan bagi ayah bunda terutama ya ada punya bayi yang ada indikasi untuk dihitan, gak usah khawatir, silakan ayah bunda datang ke tempat kami, klinik Sunat 123. Mungkin kalau masih ragu boleh untuk konsultasi dulu dengan tim dokter yang ada di sana sini untuk menentukan ini anak ibu layak atau tidak untuk disunat, ada kontraindikasi atau tidak. Nanti setelah kita mungkin diwawancara dulu di anamnesa, nanti langsung kita lihat juga kondisi penisnya. Kalau ternyata hasil anamnesanya, hasil pemeriksaan fisiknya anak ibu tidak ada kontraindikasi untuk dihitan, insya Allah kami tim Sunat 123 siap menangani pelaksanaan sunat pada usia bayi. Demikian ayah bunda semua, mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.